Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu eh, tindakan bila mana ada terjadi misalnya kebakaran di atas kapal, terjadi sesuatu yang emergensi sehingga baik penumpang atau kru kapal atau siapapun yang ada di atas kapal itu meninggalkan kapal, ya. Biasanya ada alarm atau sirine atau instruksi daripada kapten kapal, ya. Nah, ini dikenal dengan istilah apa yang disebut dengan istilah escape, ya, atau meninggalkan suatu kapal. Nah, kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang sektor kecil, yaitu sektor meninggalkan kapal, ya. Karena seringkali dalam pengalaman kami, ya, para auditor itu memeriksa kondisi latihan meninggalkan kapal, itu salah satunya adalah evacuation, ya, evacuation route. Nah, evacuation route ini kalau di dalam audit itu harus dicek berapa lama mereka sejak diinstruksikan oleh kapten kapal sampai menuju ke lokasi embarkasi di mana letaknya skoci maupun di mana letaknya life raft, itu ada namanya lokasi embarkasi, lokasi berkumpul, ya. Nah, di situ dari lokasi berkumpul itu uh, penumpang, kru dan lain sebagainya itu akan diinstruksikan kembali kapan harus naik di atas kapal, kapan mengenakan life jacket, ya kan, kapan mengenakan life raft, terus bagaimana tata cara naik dan sebagainya. Nah, itu semua tidak akan bisa sukses kalau di dalam kapal kita tidak didukung dengan adanya means of escape atau kita kenal dengan sarana untuk meninggalkan kapal, ya. Kawan-kawan semua, para pemilik kapal, para kapten, KKM dan kru serta siapapun yang nantinya akan naik ke atas kapal, di dalam regulasi Safety of Life at Sea atau dikenal SOLAS, itu di regulasi 13 mengatakan bahwa setiap kapal harus dilengkapi dengan means of escape atau sarana untuk meninggalkan kapal atau evacuation to escape from the ship. Sehingga dengan adanya evakuasi rute yang bagus, tanda-tanda yang bagus, maka diharapkan semua penumpang, semua kru dan siapapun yang ada di atas kapal bisa selamat meninggalkan kapal dengan waktu yang cepat dan dengan cara yang benar. Itu semua disebabkan karena kapalnya sudah mempunyai sarana yang benar. Makanya kalau kita naik kapal feri, kita lihat means of escape-nya bagaimana. Itu harus misalnya itu tidak bisa difoto saja. Kita juga diskusikan, ya. Kita diskusikan. Kawan-kawan semua, untuk melaksanakan tujuan daripada kapal ini harus ada means of escape, bagaimana rutenya, wilayahnya bagaimana, daerahnya mana sampai ke Sokoci. Itu ada setidaknya 3 item yang perlu diperhatikan, ya. 3 item yang perlu diperhatikan oleh kita selaku praktisi, desainer kapal atau pemilik kapal atau galangan. Yang pertama yaitu kita harus menyediakan rute, ya. Dari manapun posisi di kapal itu harus ada rute evakuasi
untuk meninggalkan kapal menuju ke escape, menuju ke embarkasi skoci maupun embarkasi life raft. Jadi itu ada rutenya. Makanya kalau kita di atas kapal, berdiri dimanapun, baik di depan, di haluan, di buritan, di tengah, di atas, di dalam kamar mesin, kita harus tahu di mana rutenya. Dan rutenya tersebut harus dalam keadaan aman dan disediakan oleh kapal. Itu yang nomor 1. Lalu yang nomor 2 itu apa? Ada namanya rute evakuasi, harus dijaga dalam kondisi tidak boleh ada rintangan. Setiap saat 24 jam itu tidak boleh ada rintangan. Misalnya ada meja di situ, ada kursi atau ada alat apa, tidak boleh ada. Kalau itu ada, maka auditor akan memberikan non-conformant bahwa kapal ini pada one particular time itu ada stagnasi atau rintangan dari rute evakuasi. Jadi nomor 2 adalah tidak boleh ada rintangan. Sedangkan yang ketiga adalah bantuan, ya, sarana bantu. Misalnya apa? Lampu tanda evakuasi, kode-kode arah dan sebagainya. Misalnya di daerah bawah ada kodenya, semuanya itu namanya disebut dengan penandaan, ya. Kalau di dalam regulasi 13.3 itu mengatakan bantuan tambahan yang ada di kapal untuk meninggalkan kapal harus disediakan sedemikian hingga untuk memastikan aksesabilitas. Orang dapat mudah mengakses, dengan mudah melihat, ya, penandaan dengan jelas, marka-markanya jelas. Kemudian rutenya itu juga terang, penerangannya juga terang. Nah, ini seiring inline dengan kalau di dalam ketentuan badan klasifikasi baik AYAK maupun nasional BKI, itu di AYAK dikatakan di dalam Unified Interpretation SC 247 kalau salah, itu mengenai pintu keluar darurat. Jadi ada pintu-pintu keluar darurat itu diatur di dalam SC 247. Sedangkan di SOLAS di regulasi 2 Romawi 2 13.1. Sedangkan di interpretasi di SOLAS itu ada interpretasi, itu dituangkan interpretasi di SOLAS nomor regulasi 2.12 ini diterjemahkan di dalam sirkular 1456. Jadi MSC 1 sirkular nomor 1456. Jadi itulah yang kira-kira bisa kita berikan. Intinya ada 3. Yang satu adalah harus disediakan, ya. Yang kedua tidak boleh ada rintangan, dan yang ketiga adalah penandaan dan jelas aksesabilitasnya. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya memohon maaf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari session singkat ini untuk bisa kita manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bekerja. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.